Gunung yang menjulang tinggi, laut biru dan hutan yang hijau. Oh Tuhan, jagalah alam ini dari keserakahan. Jika aku besar nanti, aku akan main-main di alam ini. Oh Tuhan, terima kasih atas karunia. Masa ibarat kayu. Semua ada di atas makam orang. Itu orang ini bisa ambil. Ini ada di makam orang terus. Makam orang tua. Jangan usah sedikit. Supaya jangan terlalu kebobolan, ngayal saja. Kita harus lebih baik lah. Lebih baik dari Bentus. Ayo kita pergi berjalan. Ayo berjalan. Ayo. Aku ingin berbahasa Narge. Morfati. Coba dengarkan bisikan sang alam. Coba dengarkan nyanyian satwa liar. Siulan angin desirkan kerinduan. Itu yang pesan masuk di sini itu cuma lewat pemerintah desa saja. Ada beberapa orang saja. Terus tiba-tiba di pesan itu langsung muncul pendaratan alat. Ambil juga itu tidak pernah sosialisasi.
ada orang meninggal, hajatan orang meninggal, pas orang dari pihak perusahaan itu datang dengan alasan kata ada bentuk rapat pertemuan, tanya dong sosialisasi. Ternyata dong bawa itu kertas kosong, suruh ke masyarakat tanda tangan. Jadi masyarakat sebagian tidak tahu, pokoknya masyarakat tidak tahu itu kalau perusahaan ini sawit. Nah, dong usul lahan itu sekarang. Nah, terus perusahaan ini kan kemarin dia bilang perusahaan termungkin digusur orang pelahan. Ternyata digusur orang pelahan itu kan masyarakat tahu. Contohnya saya di Kebong, itu dong digusur bentar koordinasi dengan orang. Kayak kemarin yang 13 orang masuk penjara itu masuk penjara itu bukan nakal itu barang, tapi itu masyarakat di Kebong, dong sejadi Kebong itu tabang yang masyarakat tabang sendiri dengan kelompok di Kebong. Terus batanam terjadi hasil perusahaan serobot gusur itu Kebong itu. Nah, jadi kita orang sama-sama dengan warga. Nah, sana kita orang bikin pemalangan itu tujuan palang perusahaan itu supaya agar jangan terulang kedua kali gusur itu. Ternyata perusahaan lapor kita orang di pihak polisi bahwa kita orang merusakkan perusahaan itu barang. Akhirnya 13 orang tertangkap. Aku ini milik alam, oh yo yo, dan alam ini milikmu. Aku ini anak alam, dan alam ini untuk anakmu. Lord, forgive me. Begini saja berarti tompe kobong-kobong dan tompe hasil yang tani ini yang untuk persiapan kita tompe anak cucu dan tompe anak sekolah kan habis. Bahkan sekarang kan habis. Yang termuat dalam 11.000 itu kan di dalam 6.000 itu masyarakat punya kebun. Bapak punya kebun yang suku. Kalau Bapak tak mau juga, nanti akan Bapak kebun akan tak terbayar. Karena itu pemerintah suruh lepaskan di pihak perusahaan. Nah, saya bilang, kalau mau lepas di pihak pemerintah lepas di pihak perusahaan, bagaimana itu orang masyarakat punya kehidupan? Saya bilang, Pak, kalau begitu berarti pemerintah kasih mati kita masyarakat di sini. Kiranya aku pun tahu bahwa aku telah berjanji di hadapanmu, tapi kasihan kedua orang tuamu tak merestui cinta kita berdua. Justru tak lain dan tak bukan tapi mungkin kemiskinanku. Namun aku yakin cinta apabila dibina dengan harta dan kekayaan, maka cinta itu sekali belakang akan musnah. Tetapi cinta apabila dibina dengan roh dan jasa, maka cinta itu akan kekal selama-lamanya. Hitung arah ke kebun juga setengah mati. Misalnya sampai kebun itu kan sekarang tumpi dulu ya, tumpi kebun itu ada tumpi air juga ada di situ. Tumpi kebun tumpah jalan ke sana, tinggal berjalan lurus-lurus sana. Nah sama sekarang ini terus terus ke sana. Jadi perusahaan di sana itu yang paling keras itu Jekal. Jekal itu suka tindas masyarakat. Dia paksa dengan pihak kepolisian harus datangi masyarakat supaya masyarakat agar mau, jangan bertahan dengan lupi kebun-kebun yang ada. Akhirnya masyarakat mulai dari beberapa desa itu tinggal bersedih. Janganlah engkau merasa kecewa apabila dilanda suatu kesedihan, tapi tabahkanlah hatimu seakan-akan engkau bahagia untuk selama-lamanya. Oleh karena ada orang pernah mengatakan pula kegagalan di hari ini adalah merupakan kesuksesan di masa mendatang. Orang ini hidup cuma tani. Jadi kita orang ke masyarakat cara mau itu perusahaan jangan merusakkan tumpu barang atau jangan diambil tumpu kebun. Nah, ternyata yang ada ini ujung-ujungnya sehabis kebun, tinggal berapa kebun saja yang bertahan. Itu juga masih ada proses, belum masih dusu lagi. Jadi kita orang ini yang selama saya dengan saya warga yang di dalam masyarakat yang di dalam ini, kita orang selalu berteriak itu kan, saya sudah keliling. Pemerintah Halsel saya sudah berteriak, bahkan di provinsi juga saya berteriak. Ternyata ada yang bilang, oh sudah nanti kita orang bicara dengan tentang pesan. Hasilnya tidak ada, bahkan habis. Saya pernah bicara dengan pemerintah itu, saya pasti. Apa dosaku dan apa salahku sehingga engkau mengatakan sedemikian? Tetapi itu ada orang pernah mengatakan pula bukan saja racun yang dapat membinasakan kita manusia, melainkan cinta juga dapat membinasakan kita manusia. Maka janganlah sekali
baru kita orang bikin perlawanan pada orang, baru dong kasih takut orang polisi. Berbicara kita orang yang kasar. Kita orang juga terterima masalah menyangkut pesanan. Makanya saya juga terima tentang pesanan punya kelakuan di sini. Korea tidak mau tahu. Korea dia bilang alasan cuma itu, bahwa saya tidak mau tahu. Saya tahu di sini saya punya lahan 11.4 hektar. Itu sebanyak. Nah, jadi ya kita orang bilang, kalau begitu bagaimana lagi Master? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu beroperasi. Kalau Master beroperasi kita tidak siap mati karena itu kehidupan orang. Menunggu mati saja nih. Menunggu mati saja nih. Menunggu mati saja nih. Saya mau ajukan kemana lagi kalau seperti ini? Karena pemerintah juga sendiri bilang bahwa pihak dari kepolisian juga bilang bahwa terhadap punya hak. Berarti haknya adalah hak pemerintah otomatis. Berarti perusahaan juga ambil semua. Nah kalau begitu ambil semua, tolong simpan untuk kita orang ke lokasi sedikit untuk persiapan kita otomatis. Karena mayat itu kasih tanam untuk kasih anu. Itu saja saya bilang orang. Saya tahu orang di sini dari dalam itu, dari barat selatan dan dengan timur itu belum pernah itu injak penjara di kemudian bagaimana? Kita tahu pun takut penjara. Tapi karena kedatangan perusahaan juga, ya begitu. Selamat jalan untuk masuk di penjara dengan mempertahankan PPH. Hingga datang nafsu manusia serakah yang tak peduli hancurkan alamku yang indah, mengoyak nadi bumi pertiwi
Jangan biarkan ini terjadi. Kalau semacam begini saja untuk ke depan, saya lihat ini dia makin hari jalan lebih ganas ini. Ke depan kita orang bahkan mengharap pemerintah yang ada di sini bahkan itu akan susah. Dan kalau kita orang berbatarnya model begini saja kan itu terpernah kan perubahan seperti apa? Karena saya juga selalu saya pikir kadang-kadang saya menangis, cuma masyarakat juga menangis itu dengan air mata. Bagaimana sampai orang buat itu begini? Itu kebong muka darah itu kebong juga setengah mati. Mau jalan ke kebong ke sana alat dari sana kemari. Begitu tuh mau dapat pada orang antara mau berhenti, lompat ke nunggu satu, tuh tanya pada orang ini diperintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Jekal, Master Jekal. Tempat saya berdiri ini terhampar lokasi-lokasi yang menjadi daerah perkebunan sawit PT GMM, yang keseluruhan wilayah ini menjadi daerah yang menyuplai kebutuhan-kebutuhan air ini tidak lagi bisa menjadi daerah penyangga karena hamparan kayu yang menjadi daerah serapan air sudah tidak lagi bisa digunakan karena telah gundul. Sungai-sungai yang tidak bisa lagi digunakan, sungai-sungai kecil yang airnya telah menjadi keruh, dibuat jembatan menutupi anak kali yang saya sebutkan tadi, kayu akibat penebangan yang dibiarkan terbengkalai begitu saja menutupi kali-kali kecil tersebut. Lihat cukup jelas di samping-sampingnya tidak ada lagi pohon-pohon yang tersisa.
yang sebagai daerah untuk menyerap air dan mempertahankan kejernihan dari sedimentasi yang turun ke tempat saya berdiri. Ini adalah jembatan yang menjadi jalan penghubung jalur transportasi perusahaan untuk pengangkutan kayu. Ini adalah gambar sebelah sungai ini yang saat ini berada di dalam lokasi perkebunan warga yang disebut Jurame. Salah satu warga yang namanya Bapak Agus yang saat ini mempertahankan lokasi perkebunan dia yang disebut Jurame itu, yang kemudian dipaksa harus keluar karena pihak perusahaan bersikukuh bahwa lahan tersebut adalah lahan milik perusahaan, bukan milik warga. Dan Gane siap beradu. Raung produser gusur kelapa dotu-dotu agar surplus benalu tumbuh subur. Tani nelayan bangun angka palu siap membunuh demi warisan para dotu. Gane bukan Polano, yakis yakis bacan balompa mangango, habitat terganggu kerupolindo. Gane terata kotang haliora sekarat meradang, tapi orang tetap berjuang di atas tanah pada tipa menabut tipa bendera perang. Karena orang makan sagu dan sawit atau tambang.
Kami ingin menyampaikan kepada publik Indonesia dan seluruh dunia. Negara itu dalam konteks apapun kita memiliki kawasan ini. Kami ingin menyampaikan kepada publik Indonesia dan seluruh dunia. Di Gane Luar itu kan ada pernah kejadian bahwa anak di bawah umur pun ditangkap dan kemudian diperiksa, itu bukan diperiksa di kantor polisi atau di pos polisi, tapi diperiksa di area perusahaan. Kami ingin menyampaikan kepada publik Indonesia dan seluruh dunia. Inilah dia masyarakat perjuangan Gane, diantaranya tergabung beberapa desa sini dari Gane Luar, Gane Dalam, bersamaan untuk melakukan pemetaan Kawasan ini. Kami ingin menyampaikan kepada publik Indonesia dan seluruh dunia. Maka pada umumnya dan masyarakat beberapa desa di tubuh kami dalam membuat dan safety punya warning yang berharap bahwa agar supaya dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat dan perjuangan ini hanya tidak sebatas suasana, tapi berharap agar supaya pembuktiannya walaupun memakan waktu dan memakan energi yang begitu besar, namun harapannya walaupun tidak seluruhnya, tetapi paling tidak sedikit untuk dapat menyentuh harapan masyarakat. Kawasan ini.
kepada publik Indonesia dan seluruh dunia. Industri kreatif yang ingin kita kembangkan adalah fashion, perdagangan dan investasi. Kami ingin menyampaikan kepada publik Indonesia dan seluruh dunia, Maluku Utara adalah wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil. Ada 805 pulau yang ada di Maluku Utara ini, dan saya kira tidak layak sistem perkebunan monokultur itu masuk di daerah-daerah kecil seperti Maluku Utara. Kawasan ini. Saya pernah bicara dengan pemerintah tuh, saya setuju. Karena sejak zaman dahulu kala, selain nelayan, masyarakat di Maluku Utara itu mengandalkan sektor pertanian dengan perkebunan jangka panjang tahunan, yakni pala, cingke, kopra, dan itu harus tetap dipertahankan, harus. Dan sebagian warga menolak untuk bergabung dengan perusahaan dan mereka mempertahankan tanah mereka. Mereka ingin menjadi tuan di tanahnya sendiri. Mencari tahu apa, mengapa, dan bagaimana.